Mobil boleh warnanya hijau ngejreng gini, tapi performanya nggak main-main. Penasaran? Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan pada kesempatan kali ini masih di GJAW 2025. Gue lagi mampir ke booth-nya BMW nih, karena BMW ngebawa ini dia, BMW M3 Competition. Nah, ngebahas masalah M3 itu kita bisa tarik mundur jauh banget Sobat Setir, dari tahun 1985. Itu pertama kalinya M3 dilahirkan oleh BMW, saat itu masih menggunakan platform E30. Jadi dari E30 ke E36 ke model yang F body, dan berlanjut terus hingga ke G80 M3. Nah, kalau dulu M3 itu dia ada yang 2 pintu, ada yang 4 pintu. Kalau sekarang itu udah beda ceritanya. Jadi kalau M3 itu adalah varian yang 4 pintu, sedangkan kalau mau yang 2 pintu itu ngambilnya M4, seperti itu Sobat Setir. M3 sendiri itu juga ada beberapa trimnya lagi, jadi nggak hanya M3 aja. Mulai dari M3, kemudian ada M3 Competition, dan ada M3 Competition yang X-Drive. Jadi dia all-wheel drive gitu. Tapi sebenarnya secara spesifikasi sih kurang lebih sama aja. Bedanya di sistem penggerak ya, antara M3 Competition dengan M3 X-Drive. Dan unit yang sebelah gue ini adalah M3 Competition Sobat Setir. Jadi ini lebih kencang lagi dari sekedar M3 biasa. Kalau kita lihat dari secara eksterior kurang lebih mirip-mirip dengan M3 biasa, tapi ini emang lebih sporty lagi karakternya ya. Di bagian depan terdapat signature kidney grill, ciri khas sebuah BMW. Signature kidney grill ini awalnya memang menjadi kontroversi karena gak banyak orang yang suka kidney grill segede ini. Tapi lama-lama kalau kita lihat, dia tuh got the predator looks gitu loh. Ini kayak fangs-nya ular. Ini sekilas untuk headlampnya kelihatan kayak matanya ular gitu. Galak banget jadinya, dan dia kan pointy gitu di sana. Jadi dapat galaknya serem gitu bentuknya. Nah, ngebahas mengenai lampunya juga udah full LED semua. Ini menggunakan BMW LED, baik untuk lampu jauh, lampu dekat, DRL, dan lampu sen udah LED semua. Dan gue suka nih DRL-nya, dia pointy gitu, nice banget. Turun lagi ke bawah, memang harus rada turun ya, karena mobilnya ceper. Dia menggunakan bumper yang desainnya sportinya bukan main. Di tengah sini terdapat sebuah lubang-lubang heksagonal kayak gini, Sobat Setir. Dan di sini terdapat kayak semacam lips gitu ya, berwarna hitam, yang senada juga dengan si air vent-nya, alias ini adalah jalur udara untuk pendinginan dari mobilnya Sobat Setir. Naik lagi dikit ke atas, di bagian hood-nya dia ada cekungan-cekungan gini, menekankan kesan sportinya, the predator looks-nya. Cakep banget. Sekarang kita geser ke bagian samping. Yuk, bergeser ke bagian samping, kelihatan desain dari M3 Competition ini itu sleek banget. Proporsi antara pintu dan kacanya itu lebih banyak pintunya dibanding kacanya, jadi dia kelihatan sleek gitu ya Sobat Setir. Di samping ini nggak banyak aksen apa-apa, hanya ada aksen tulisan M3 Competition, kayak semacam grill samping kayak gitu, nice banget. Di bagian bawah juga terdapat side skirt berwarna hitam, jadi dia kelihatannya kayak two-tone color, jadi makin tipis lagi kelihatannya, makin sleek lagi. Dan kalau kita geser ke bagian belakang, dia menggunakan velg two-tone color berwarna silver dan hitam dengan ukuran ring 20 nih velgnya. Bannya ukuran 285, 30, ring 20. Dan menariknya, depan dan belakang ukurannya berbeda, padahal ini adalah varian yang X-Drive-nya Sobat Setir. Di bagian depan, mobil ini menggunakan velg berukuran ring 19, dibalut dengan ban berukuran 275, 35, ring 19. Yang gue suka dari M3, terutama M3 Competition ini ya, adalah dia tuh lebih lebar jika dibandingkan dengan 3 Series biasa. Kita bisa lihat di bagian fender belakang ini, dia tuh gambot banget gitu ya, montok banget gitu, bener-bener keluar, yang bikin dia looks dari belakangnya tuh jadi jauh lebih seksi lagi. Nice. Sekarang kita geser ke bagian belakang. Bergeser ke bagian belakang, untuk lampunya desain itu emang mirip dengan 3 Series lainnya, tapi di mobil ini terdapat sebuah ducktail spoiler di bagian pintu bagasinya tuh. Jadi kelihatan lebih sporty, lebih manis lah. Turun ke bagian bawah, balik lagi ada badge M3 Competition-nya. Dan yang paling menarik dan yang paling seksi menurut gua ada di bagian bumpernya, karena bumpernya itu kelihatan agresif banget. Dia pakai model diffuser gitu, dan ini quad exhaust alias knalpot ya, ada 4 biji. Nice. Bener-bener garang banget ya, senada dengan desain bumper di bagian depan. Oke, kalau gitu sekarang kita bahas mengenai performanya. Nah, ngebahas mengenai dapur pacunya, BMW M3 Competition ini menggunakan mesin 3000 cc, 6 silinder turbo yang menghasilkan tenaga
sebesar 530 horsepower dengan torsi sebesar 650 Nm dan dapat berakselerasi dari 0 hingga 100 hanya dalam 3,5 detik aja. Bayangkan seberapa besar tenaga yang dihasilkan dari mobil ini, Sobat Setir. Jadi kalau dari spesifikasinya bener-bener ini fun machine banget, ini gila sih. Dan kalau kita lihat di bagian engine bay-nya, dia tuh padat banget, berisi gitu. Karena memang mesinnya gede ya, 3000 cc 6 silinder. Selain itu, di sini juga terdapat bracing seperti ini agar mobilnya jadi lebih rigid lagi. Bayangkan kira-kira ini rasanya kalau kita bawa di sirkuit akan seseru apa, Sobat Setir. Mantep banget. Sekarang kita pindah ke bagian interior. Kita intip interiornya. Yuk, let's go. Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Masuk ke bagian interior, kita mulai dari row kedua. Sebenarnya di sebuah M3 competition ngebahas row kedua tuh aneh sih, janggal sih. Karena pastinya siapapun yang memiliki mobil ini akan sangat-sangat excited dan ingin banget menikmati mengendarainya. Jadi nggak urusan sama row kedua, tapi nggak apa-apa. Mungkin ada temen yang mau nebeng, ini buat teman-teman kalian. Jadi di bagian belakang ini, posisi duduknya sebenarnya sih bisa dibilang layaknya sebuah 3 Series aja gitu. Di bagian depan merupakan posisi berkendara gue. Tinggi gue di 170 cm, gue nyetir rada mundur, lebih mundur lagi sedikit karena ini adalah sebuah mobil yang sports car. Jadi di bagian belakang ini gue mendapatkan legroom sekitar ya 5,5 jarian lah kurang lebihnya, dengan headroom di 4 jari. Yang dimana menurut gue itu udah lebih dari cukup, Sobat Setir. Apalagi kalau kita cuma nebeng temen kita doang atau mungkin mau jalan-jalan lebih jauh sedikit gitu ya, itu sih udah lebih dari cukup. Recline angle-nya memang nggak begitu rebah, tapi joknya tuh cekung ke dalam. Jadi kita bisa duduk dengan lumayan nyaman. Kita nggak bisa masukin kaki ke bawah jok driver karena sempit. Dia joknya kan memang beda. Inilah jok yang bucket seat gitu ya, semi bucket seat, bukan jok 3 Series biasa. Jadi ya nggak bisa gitu. Tapi paha tersangga dengan baik. Oke, nice, nyaman. Dia bahannya leather, perforated di bagian tengah. Seatbeltnya juga udah yang M, tuh. Nice, cakep banget. Headrest 3, seatbelt 3. Isofix juga untuk bawa baby. Jadi para bapak-bapak yang suka spirited driving. Terus di tengah sini terdapat pengaturan untuk AC dan 2 buah charging port Type-C. And that's it, itu aja. Udah lebih dari cukup. Sekarang kita langsung ke menu utama, kita bahas di bagian depan. Yuk. Bergeser ke bagian depan, kita langsung disambut dengan interior yang selayaknya sebuah 3 Series. Tapi ada sedikit perbedaan nih, Sobat Setir. Di sini lebih banyak aksen merah-merahnya, balik lagi karena ini adalah sebuah M3 competition gitu. Di bagian tengah terdapat layar yang ukurannya besar menyambung hingga ke bagian instrument cluster. Untuk head unit sendiri, ini adalah settingan home-nya nih. Jadi dia bisa nambah-nambahin widget seperti ini, Sobat Setir. Kalau kita geser ke kanan, ini ada TPMS, ada jam, ada date juga. Ini setup, nanti kita bahas lebih dalam. Preview route, traffic, cuaca, ya, gini-gini lah ya. Intinya info-info tentang mobilnya. Tapi kalau kita ke menu, ya kalau kita ke menu, di sini ada beberapa menu tambahan yang hanya ada di mobil-mobil M aja. Kayak contohnya nih, ada M Drive Analyzer, ada M Lap Timer. Kayak gini-gini nih untuk urusan performanya, dalam artian ini bisa ngebantu kita buat drifting karena kita bisa atur nih M traction-nya mau level berapa. Tuh, canggih banget sih. Tapi ini karena mobil mati jadi nggak bisa ya. Kita bisa lihat durasi drifting kita bisa lihat sudut drift kita, jarak drift kita juga kita bisa lihat. Seperti itu. Nah, kalau kita home, kita back lagi, ini ada M Lap Timer. Ini fungsinya untuk menghitung lap time kita, tapi balik lagi nggak bisa karena mobilnya mati. Gitu. Selain itu, kalau kayak ambient lighting, pengaturan mobil, segala macam dapat dilakukan dari head unit ini. Dia juga sudah support Apple CarPlay, Android Auto, dan yang terakhir juga di sini terdapat pengaturan untuk AC-nya. Tapi balik lagi nggak bisa karena mobilnya mati. Seperti itu, Sobat Setir. Nice ya. Dan bergeser ke bagian bawah, di sini terdapat ada kayak ambient light gitu ya. Jadi cakep nih ambient light di bagian tengah. Ada ventilasi AC, terus ada shortcut juga di bagian bawah. Dan penyimpanan yang bisa dibuka dan ditutup. Di sini ada wireless charger dan 2 buah cup holder, dan ya udah itu aja sama. Ya ada penyimpanan lagi sih di bagian tengah gitu. Di sini di atas itu nggak ada panoramic roof, nggak ada sunroof. Jadi langsung atap yang fully ketutup aja karena ini atapnya menggunakan bahan karbon. Kenapa? Biar lebih ringan lagi. Dan untuk interiornya ini didominasi oleh warna hitam agar kita nyetir tuh lebih fokus lagi. Jadi nggak silau gitu, Sobat Setir. Dan ya tentunya jadi lebih sporty kesannya.
bergeser, dia mendapatkan sebuah head-up display dengan instrumen cluster yang juga nggak kalah canggih. Nah, untuk instrumen clusternya, balik lagi, mobilnya lagi mati, jadi kita nggak bisa akses banyak hal. Tapi dia sih seharusnya memiliki UI yang sama seperti BMW lainnya. Dan informasi basic seperti kecepatan kita, RPM kita, sisa bensin, range, suhu, dan lain-lain, itu udah pasti ada di instrumen clusternya. Mungkin ada beberapa tambahan seperti informasi-informasi untuk kebutuhan si M performance ya, kayak contoh misalkan suhu oli dan lain-lain gitu sobat setir. Nah, untuk steering wheelnya dia menggunakan steering wheel dari M. Jadi tentunya untuk performa tinggi kalau kita lagi mau nyetir spirited driving akan lebih enak lagi sobat setir. Pegangannya enak, dia tebel, gendutnya juga nice, pas banget, banyak aksen karbon di sini. Di bagian kiri untuk pengaturan, ada saya di bagian kanan untuk pengaturan audio dan medianya. Di balik kemudi terdapat 2 buah pedal shifter plus dan minus. Nah, pedal shifter ini itu menggunakan aksen karbon juga nih sobat setir. Tuh, nice banget. Dan dia ada tambahan driving mode, di sini ada M1 dan M2. Pegangnya enak, dia flat bottom seperti ini, dan di bagian atas ya terdapat centering line-nya. Jadi dia bisa nunjukin bahwa mobilnya lagi lurus apa enggak, seperti itu sobat setir. Nice. Posisi berkendaranya cukup sporty, lumayan rendah. Gua rasa kalau bisa lebih rendah akan lebih nikmat lagi ya. Gitu. Tuh, ini udah mentok paling rendah nih sobat setir. Nice. Dan steering wheel-nya juga tilt and telescopic secara manual. Reach-nya hingga ke sini, ini udah paling mentok. Ini nggak sabar nih, apa kita bawa kabur aja dari GJAW. Oke sobat setir, sekian review dari BMW M3 Competition, sebuah mobil berperforma tinggi dari BMW dengan spesifikasi yang nggak main-main dan looks yang all time ganteng banget, baik dari yang E30 hingga sekarang ke G80. Mobil ini sendiri dibanderol dengan harga sekitar 2,8 miliaran kurang lebihnya. Dan ya, 2,8 miliar dapat mobil seperti ini. Kira-kira gimana nih menurut sobat setir? Worth it atau enggak? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Turbo kan? Turbo lah. Kok gue jadi nggak yakin sih? Ulang. Gue suka nih, dia kayak